Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wiranto Ramato. Saya dari jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga. NIM saya 83242117. Di sini saya bersama dengan Bapak pengajar olahraga di MTS Muhammadiyah Manado yang saya sebut nama Bapak David S. Lihu. Di sini saya akan mewawancarai Bapak tentang perkembangan atau hal-hal apa saja yang dilakukan dalam mengajar olahraga di MTS Muhammadiyah Manado. Jadi untuk pertanyaan pertama, Pak, di sini saya akan menanyakan, sejak kapan Bapak menjalani profesi sebagai guru olahraga? Oke, terkait dengan pertanyaan sejak kapan saya berprofesi sebagai guru, ini lebih tepatnya pada tahun 2011 tanggal 1 Januari di SK-kan oleh Ibu Kepala Madrasah yang kebetulan saat itu beliau bernama Ibu Erlin Usman. Baik, terima kasih Pak. Pertanyaan kedua, apakah Bapak sebelumnya memiliki cita-cita sebagai guru olahraga? Kalau cita-cita ini terus terang saya tidak punya cita-cita sebagai guru, namun dengan adanya kekurangan guru yang ada di madrasah atau di MTS Muhammadiyah Manado ini, maka Ibu Erlin ini, kepala madrasah ini, memanggil saya untuk bekerja atau mengajar di madrasah ini. Jadi itu awalnya saya masuk di madrasah ini. Jadi saya tidak punya plan atau rencana sebagai guru. Dan alasan yang mendasari Bapak hingga saat ini menjadi guru? Alasan saya saat saya dipanggil oleh Ibu Kepala Madrasah ini untuk mengisi salah satu pemegang guru mata pelajaran, karena kebetulan kemarin madrasah ini kekurangan guru yang ada di madrasah. Waktu itu hanya 6 orang. Jadi guru ini merangkap ada 2 mata pelajaran yang diajar. Contoh seperti Pak Ismail mengajar akidah akhlak dengan PKN. Jadi sehingganya saat itu saya merasa terpanggil untuk mengisi kekosongan yang ada di madrasah ini. Nah, lalu sebelumnya Bapak sudah menjadi guru, Bapak pernah menjalani profesi selain guru? Jadi untuk profesi saya selain ini tidak pernah saya jalani. Saya dari sebelum guru saya hanya mahasiswa. Setelah itu selesai kuliah, saya langsung dipanggil oleh kepala madrasah untuk mengajar di madrasah ini. Terkait perasaan, bagaimana perasaan Bapak saat pertama kali menjalani profesi sebagai guru? Nah, pertama kali saya menjalani sebagai profesi itu ada rasa canggung. Bagaimana apakah saya ini mampu tidak untuk menyampaikan materi ini ke siswa, atau ada istilahnya gugup begitu ke siswa ini, karena siswa yang saya ajar pertama ini adalah siswa yang sudah beranjak remaja, yang kebetulan kelas 9 waktu itu. Makanya ada ini saya, apakah ini akan terterima tidak saya ini mengajar di ini oleh siswa ini. Terima kasih. Dalam proses mengajar, mata pelajaran apa saja yang diajarkan oleh Bapak profesi sebagai guru? Kalau saya mengajarnya di madrasah ini mengajar mata pelajaran PEJAS atau olahraga dari kelas 7 sampai dengan kelas 9. Jadi kalau ada tambahan lain untuk materi atau pelajaran itu mata pelajaran agama. Adakah upaya yang harus dipersiapkan oleh Bapak dalam proses mengajar? Jika ada, upaya apa saja itu yang harus dilakukan? Jadi kalau upaya saya untuk mengajar itu, yang pertama saya
sebelum jadwalnya itu saya mempersiapkan materi dulu apa-apa yang saya butuhkan untuk di ini ke depan atau di kelas nanti. Setelah itu baru saya akan menampilkan materinya ke siswa ya itu. Bagaimana kemampuan rata-rata murid didik Bapak dalam memahami materi yang disampaikan? Kemampuan murid dalam menanggapi materi apa yang ini tergantung dari apa yang kita sampaikan. Ada yang siswanya cepat menyerap materi, ada yang kurang memahami materi, entah penjelasannya saya yang terlalu cepat atau saya punya penjelasan terlalu kurang pendengaran sama dia atau gimana itu yang. Nah, tentang kesulitan apa saja yang dialami Bapak selama mengajar olahraga ini? Nah, itulah kesulitannya sini. Saya mengajar, kesulitannya terutama dalam fasilitas yang ada di madrasah ini. Terutama dari segi fasilitas itu kurang, baik dari lapangan maupun peralatan-peralatan, contoh seperti alat olahraga, bulu tangkis, kemudian bal, sepak bola, apalagi tenis meja, ditambah lagi dengan peralatan-peralatan seperti matras dan lain-lain. Nah, kira-kira bagaimana cara Bapak untuk mengatasi kesulitan tersebut? Apakah ada cara lain gitu? Jadi kalau untuk mengantisipasi kesulitan itu, saya ambil kayak sepak bola, saya ambil bola kaki itu saya adakan dulu alatnya. Setelah itu karena kita kekurangan lapangan di sini, saya ajak ke lapangan yang ada di dekat madrasah atau di lapangan desa. Begitu juga dengan matras ataupun peralatan lain itu, kalau ada teman saya gini, saya pinjam sama lokasi, misalnya lokasi bulu tangkis, dengan itu saya kerjasama dengan pemerintah karena mereka punya fasilitas yang cukup memadai di desa itu. Nah, terkait tentang perubahan siswa, apakah ada kemajuan yang signifikan terhadap murid selama Bapak mengajar? Kalau untuk kemajuan itu ada dari ini sudah terlihat mereka punya kemampuan. Ada yang tadinya tidak tahu sama sekali, misalnya contohnya senam lantai apa, dengan adanya saya berikan arahan, bimbingan dan itu, mereka mulai antusias. Oh begini caranya, ketika saya bilang, oh ini roll depan begini, dipraktekkan langsung. Jadi mereka sudah mulai mengerti dan memahami itu, maka mereka ada kemajuan yang cukup untuk memahami atau bisa mengaplikasikan kegiatan itu di lapangan. Nah, ini menurut Bapak, bagaimana cara mengatur waktu yang baik antara belajar dan aktivitas lainnya? Jadi kalau mengatur waktu, saya rasa kita hanya tergantung dari kita untuk mengatur itu. Apabila ini kita buat schedule-nya jam sekian ke jam sekian, maka kegiatan kita tidak akan bertabrakan atau artinya terbengkalai ketika ada di jam yang ini itu secara bersamaan yang perlu kita hadirin atau kita ikuti kegiatan itu. Jadi kita mulai bisa bikin catatan-catatan kecil, misalnya dari jam sekian sampai jam sekian kegiatannya apa, makanya sehingga kita bisa mengaplikasikan itu tidak baku, tidak terbengkalai, tidak berbenturan waktu yang kita gunakan. Untuk masalah mengajar, Bapak punya rencana ingin mengajar di sekolah lain atau ingin tetap di? Kalau untuk rencana mengajar di sekolah lain itu saya untuk saat ini belum
ada rencana ataupun terpikirkan oleh saya mengajar di tempat lain, karena menurut saya di madrasah ini sudah cukup untuk mengembangkan ilmu pengetahuan saya, karena di sini dalam satu ini itu ada 6 rombel. Jadi sudah cukup untuk memberikan atau mengaplikasikan ilmu yang kita dapat ke siswa. Nah, ini terkait pengalaman Bapak, suka dan duka Bapak yang paling berkesan selama menjadi guru olahraga hingga saat ini, seperti apa saja? Jadi kesan pertama saya ketika saya bertugas atau sudah ditugaskan di madrasah ini, yang momen paling saya ingat itu ketika kami dari madrasah ini mewakili kemarin ini kegiatan yang ada di Kementerian Agama itu, hari amal bakti. Itu kebetulan di peserta untuk mewakili itu di cabang tenis meja dan atletik ditambah dengan bulu tangkis. Ketiga-tiganya ini masuk ke putaran final di kantor Kementerian Agama Provinsi Gorontalo itu. Yang atletik mendapatkan juara 3, kemudian tenis meja mendapat juara 2, dan bulu tangkis mendapat juara 3. Jadi itu memang yang paling berkesan sama saya selama saya mengajar di madrasah ini. Ya. Apakah ada saran atau memotivasi generasi selanjutnya dalam menggeluti profesi di zaman milenial ini, Pak? Jadi Ada untuk motivasi? sekedar untuk motivasi kepada ini, jadi kita memotivasi terhadap rekan-rekan guru ataupun generasi yang ada sekarang, ya, guru itu adalah pengabdian, bukan apa istilahnya, bukan penghasilan. Jadi itu kita sebagai guru harus bekerja secara ikhlas untuk mengaplikasikan ilmu yang kita dapat dari kampus maupun dari pelatihan apa saja. Kemudian itu akan menjadi amal bagi kita, karena kita akan mensukseskan kegiatan yang namanya mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi sekali lagi, guru adalah pengabdian, bukan penghasilan. Jadi terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas partisipasinya atau